Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Kedua, dia bukan ahli telematika kalau menurut saya. Bukan ahli telematika ya? Dia kan sekolahnya bukan IT. Dan saya nggak tahu juga tuh kenapa dia disebut sebagai ahli telematika. Saya nggak tahu juga sih kenapa dia disebut itu. Yang kedua, Roy Suryo baiknya dia menganalisa bokep aja kaliannya, ya kan, dia koordinasi sama Pak Ganjar menganalisa bokep ini gimana. Jadi harus dimaksudkan. Nyanyi mas, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Fufu fafa maksulin saja. Roy Suryo mengatakan siap untuk diperiksa oleh Barreskrim Polri dalam kasus Fufu Fafa. Roy Suryo dilaporkan ke polisi oleh organisasi yang menamakan diri Pasukan Bawah Tanah atau Pasbata Jokowi. Ini kayak semacam dendam ya, semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak bener, brengsek dalam tanda kutip lah, kalau ada kata negatif. Persoalannya, kebrengsekan ini sudah kita hidang menjadi orang mulia secara legal. Walaupun ada persoalan hukum ini dan itu, nyatanya wapres. Masih kita mau menelanjangi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar telematika yang diragukan karena notabene Roy Suryo bukan lulusan IT, tapi ilmu komunikasi, dan lanjutannya pun magister kesehatan. Semua warganet pun tahu betul borok Roy Suryo yang tak hafal lagu Indonesia Raya. Kemudian kasus peralatan dapur yang dibawa dari rumah dinas ketika jadi menteri dibawa ke rumah, sehingga oleh warganet diberi gelar pakar panci matika atau Dewa Panci. Kemudian Roy Suryo masuk penjara karena kasus meme setupa Candi Borobudur, dan yang terbaru pakar Fufu Panci. Rupanya tingkah congkak sombong bintangil Roy Suryo mengingatkan bantian habis dari politikus Irma Suryani dan politikus senior Gerindra sekaligus tangan kanan Prabowo, Habibur Rahman. Bagaimana keduanya menggeluti akal bulus Roy Suryo? Kita saksikan saja video berikut ini. Ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang apa, melacurkan diri gitu? Iya, melacurkan diri, padahal saya S1-nya saja Teknik Elektro UGM. Gara-gara apa bang, abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama Muhammad, karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Iya, kalau iya. secara teknikal mungkin tidak, ya kan? Iya. kan nggak pernah bisa dibuktikan. Buktinya mana? Satu. Kedua, dia bukan ahli telematika kalau menurut saya. Bukan ahli telematika ya? Dia kan sekolahnya bukan IT. Dan saya nggak tahu juga tuh kenapa dia disebut sebagai ahli telematika. Saya nggak tahu juga sih kenapa dia disebut itu. Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf sekali. Saya minta maaf ya. Kalau di TikTok saya tuh kan cukup besar ya. TikTok saya ada 37 ribuan ya. Iya. Baru saya setahun itu baru main TikTok gitu ya. 37 ribuan, yang like itu udah sampai hampir 1, sekian juta itu. Wow, ya. gede sekali. Itu bilang gini, kalau keluar tuh beliau tuh, kalau Suryo keluar mereka selalu teriak panci mana panci gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ya masyarakat akhirnya tahu lah gitu ya, kualitas dengan kapasitas orang tuh tahu. Bukan saya menghina, enggak. Ini kan saya bilang netizen dari TikTok saya tuh kan selalu saya lihat gitu kan, kalau ada beliau misalnya bicara di TikTok tuh kan selalu komen-komen tuh kan saya sering baca gitu ya, terusan panci mana panci gitu kan juga nggak bagus juga sih sebenarnya ya. Jadi menurut saya semuanya nanti akan mereda sendiri lah. Orang ini masih hidup toh, kirain udah 40 harian. Setelah lama tenggelam, ternyata Roy Suryo muncul lagi ya, karena ada duitnya gitu kan. Dulu Roy Suryo ini juga mengatakan bahwa di video Gisel itu 99,9% itu bukan Gisel. Dan buktinya apa? Itu emang Gisel, dan Gisel klarifikasi sendiri. Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Ini ada fenomena aneh bin norak di media sosial kita. Ada pihak-pihak yang semangat sekali mempersoalkan akun Fufu Fafa. Akun tersebut disebut milik Mas Gibran di masa lalu, dan disebut juga menyerang Pak Prabowo dan termasuk juga Om Dewan. Kalau toh akun tersebut milik Mas Gibran, meskipun ternyata bukan, sikap mempersoalkan postingan akun tersebut di masa lalu adalah sikap yang
ahistoris atau mengabaikan fakta-fakta sejarah. Ya, sejak 2019 sudah tidak ada lagi permusuhan atau dikotomi antara tokoh-tokoh bangsa, yaitu kubu Pak Prabowo dan kubu Pak Jokowi. Ya, sejak saat itu kita semua sudah sepakat untuk bersatu padu membangun bangsa dan negara. Jadi kalau hal ihwal yang terjadi di masa lalu diungkit-ungkit kembali, pastilah maksudnya sangat buruk, yaitu mengadu domba bangsa ini. Kami ingatkan ya kepada kita semua bahwa rakyat sudah cerdas dan tidak bisa lagi diadu domba. Ayo kita bersatu, maju ke depan, kita move on, ya, kita songsong Indonesia emas bersama-sama. Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Olahraga Republik Indonesia yang menggantikan Andi Malarangeng ini memang sering mendapatkan perhatian karena kontroversi yang diciptakannya. Berikut ini beberapa kontroversi yang pernah dilakukan oleh Roy Suryo salah lirik lagu Indonesia Raya. Pada Agustus 2013, Roy Suryo menonton pertandingan di Stadion Maguwo, Sleman, Yogyakarta. Namun, saat itu suasana di dalam stadion sempat terjadi kericuhan. Untuk menenangkan suasana, ia mengajak supporter menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun, tidak disangka, Roy Suryo yang saat itu menjabat sebagai Menpora salah lirik saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lirik yang seharusnya "Di sanalah aku berdiri" dilantunkan menjadi "Di sanalah tanah airku". Atas kejadian itu, ia mendapat berbagai komentar dari netizen. Sindir pawang hujan. Di akun sosial media Twitternya, Roy Suryo ikut mengomentari aksi pawang hujan di gelaran MotoGP, yakni Rara Istiarti Wulandari yang sedang melakukan ritual untuk menghentikan hujan. Mantan Menpora ini ikut nimbrung dengan menuliskan cuitan yang berisi, "Ini juga lucu, lebih dirasakan rakyat. Diminta kembalikan aset negara." Buntut dari kasus belanja perabotan rumah tangga oleh Kemenpora, Roy Suryo disuruh mengembalikan aset negara sebanyak 3.226 barang. Sejak kejadian itu pula, Roy Suryo disuruh mundur dari posisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Salah naik pesawat. Roy Suryo pernah salah naik pesawat, lantaran ia salah melihat jadwal. Dari seharusnya berangkat jam 06.15 waktu Indonesia Barat, namun ia berangkat pada pukul 07.45 waktu Indonesia Barat. Kesalahan Roy Suryo menaiki pesawat itu membuat kegaduhan para penumpang pesawat Lion Air saat itu. Pakar telematika yang diragukan. Ruby Z Alamsyah menyatakan keraguannya terhadap kemampuan Roy Suryo menjadi seorang pakar telematika. Keraguan tersebut disampaikan oleh Ruby Z Alamsyah yang merupakan digital forensik analis atas kesaksiannya pada sidang kasus Marcella Zalianti dan Ananda. Ruby mengatakan bahwa Roy Suryo tidak memiliki standar operasional sebagai seorang ahli telematika. Menurutnya, hasil analisis Roy Suryo tidak valid dan tidak berkualitas untuk dijadikan barang bukti dalam kasus Ananda Mikola. Kelebihan bagasi kabin. Selain pernah salah naik pesawat, ternyata Roy Suryo juga pernah melakukan pelanggaran aturan muatan bagasi kabin pada saat ingin melakukan penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2013. Roy Suryo membawa 6 tas ke kabin pesawat, padahal aturannya hanya boleh membawa 2 tas. Tak terima julukan Dewa Panci. 2 orang buzzer yakni Kuntadi dan Mas Zoprai dilaporkan oleh Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Hal ini karena Roy Suryo tidak diterima dirinya dijuluki sebagai Dewa Panci. Dirinya merasa telah difitnah oleh 2 orang buzzer tersebut. Potongan video kemenang. Pada Februari 2022, Roy Suryo dilaporkan ke polisi lantaran telah memotong video Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qounas yang menjelaskan mengenai volume toa masjid. Akibat perbuatannya itu, mantan Menpora ini dilaporkan ke pihak berwajib oleh beberapa elemen masyarakat atas tuduhan membuat kegaduhan di masyarakat. Penistaan agama. Kontroversi terakhir yang dilakukan oleh Roy Suryo adalah dirinya terjerat kasus penistaan agama yang menyebabkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Roy Suryo dilaporkan oleh perwakilan umat Buddha atas unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diunggahnya melalui sosial media pribadi miliknya.
Roy Suryo baiknya dia menganalisa bokep aja kaliannya ya kan, dia koordinasi sama Pak Ganjar menganalisa bokep nih gimana jawabannya Bang, gimana ya silakan. Makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep sama Pak Ganjar.